Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati selaku dosen yaitu Bapak Dian Anwar, dan yang kami hormati juga selaku asisten dosen yaitu Bang Nurdin. Kepada Pak Dian dan Bang Nurdin kami mengucapkan banyak terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti presentasi kami. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang proposal usaha Sego Buntul. Yang pertama, kelompok kami ada saya sendiri yaitu Miftahul Laili dengan NIM 1901024434. Yang kedua ada rekan saya yaitu Rahmadira Isra Maheswari dengan NIM 1901024433. Dan di sini kami akan membahas tentang 10 bahasan. Yang pertama yaitu ada riset pasar, yang kedua ada company profile, yang ketiga ada legalitas usaha, yang keempat ada aspek pasar dan pemasaran, yang kelima ada forecasting, yang keenam ada aspek teknis dan teknologi, yang ketujuh ada aspek sumber daya manusia atau SDM, yang kedelapan ada aspek keuangan, yang kesembilan ada aspek lingkungan, dan yang terakhir ada aspek kelayakan investasi. Baik, saya akan menjelaskan aspek yang pertama yaitu ada riset pasar. Di sini kami melakukan riset pasar menggunakan Google Trend, di mana 12 bulan terakhir yang paling tinggi minat yaitu pada makanan, sehingga pada proposal usaha kami memilih makanan. Kemudian selanjutnya di sini kami menggunakan Google Form untuk riset makanan apa yang konsumen inginkan. Di sini kami membagi 3 jenis makanan. Yang pertama yaitu ada makanan berat, yang kedua ada makanan ringan, yang terakhir yaitu ada kue atau roti. Kemudian di sini ada makanan berat dibagi menjadi 2 yaitu rice box. Di dalam rice box itu ada nasi kulit ayam crispy, serundeng, sambal atau kerupuk. Yang kedua ada nasi bakar. Untuk makanan ringan, yang pertama ada rujak cireng, yang kedua ada cilok bumbu kacang, dan untuk roti atau kue yang pertama ada roti tawar semangka dan banana cake. Di sini yang paling banyak peminatnya yaitu pada makanan ringan. Next. Dari hasil survei ketiga, yang paling banyak pada makanan berat yaitu ada nasi kulit ayam crispy, ada yang kedua yaitu pada makanan ringan ada rujak cireng, yang ketiga kue atau roti ada banana cake. Next. Dari berbagai macam pertimbangan yang kami telah lakukan, kami memilih produk pilihan yaitu nasi kulit ayam crispy, di mana pada produk ini kami terdiri dari nasi putih, kulit ayam crispy, bisa untuk ekstra telur, ada sambal, serundeng, dan mentimun. Next, untuk yang kedua yaitu ada company profile. Sego Buntel didirikan oleh Rahmadira dan Miftahul Laili pada tahun 2021. Sego Buntel ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang home industry yang beralamat di Prajurit Kulon Gang 5 nomor 12 dengan produk andalannya yaitu nasi kulit ayam crispy. Next, untuk visi dari home industry-nya sendiri yaitu menjadikan usaha makanan terbaik dan paling digemari masyarakat dengan meraih pangsa pasar sebaik-baiknya dalam industri makanan. Untuk misinya yang pertama memberikan kepuasan kepada semua pelanggan dengan menyajikan produk bermutu tinggi dan memiliki cita rasa tersendiri yang berkualitas dan tak terlupakan. Yang kedua, selalu berinovasi dalam membuat produk baru yang sesuai dengan keinginan konsumen tanpa mengesampingkan kualitas. Yang ketiga, memberikan kualitas pelayanan nomor 1 untuk konsumen. Yang keempat, mengutamakan tanggung jawab, loyalitas, serta kemauan untuk terus belajar dan memahami teknologi yang berkembang saat ini.
Next. Nah, di sini ada gambar produk dan gambar kemasan yang telah didesain oleh kelompok kami. Di sini ada nasi kulit ayam crispy yang sudah kami jelaskan tadi. Di sini ada kemasan sego buntel, di mana kemasan ini yang telah dimodernisasi sehingga lebih unik dan tidak membosankan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Next, yang ketiga yaitu ada legalitas usaha. Legalitas usaha di sini kami memilih jenis legalitas usahanya yaitu home industry, di mana home industry ini adalah suatu unit usaha yang tidak berbentuk badan hukum dan dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang anggota rumah tangga yang mempunyai tenaga kerja sebanyak 4 atau kurang, dengan kegiatan mengubah bahan dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi, dari yang kurang nilainya menjadi yang lebih tinggi nilainya dengan tujuan untuk dijual atau ditukarkan dengan barang lain, dan ada satu orang anggota keluarga yang menanggung risiko. Nah, di home industry ini ada dokumen terkait legalitas usaha yaitu SPP IRT. SPP IRT ini diberikan kepada IRTP yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Yang kedua, hasil pemeriksaan sarana produksi pangan produksi IRTP memenuhi syarat. Yang ketiga, label pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan persyaratan pengurusan PIRT. Yang pertama yaitu fotokopi kartu tanda penduduk pemilik usaha rumahan, pas foto 3x4 pemilik usaha rumahan 3 lembar, surat keterangan domisili, daerah dana lokasi, surat keterangan puskesmas atau dokter pemeriksaan kesehatan dan sanitasi, surat pemohonan izin produksi makanan, data produk makanan atau minuman yang diproduksi, sampel hasil produk makanan atau minuman yang diproduksi, label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi, menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan. Yang terakhir yaitu mengikuti penyuluhan keamanan pangan untuk mendapatkan SPP IRT. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek pasar dan pemasaran. Dalam aspek pasar ini, kami menjadikan usia 17 sampai 25 tahun menjadi sasaran pasaran kami. Kemudian untuk profesinya, yang pertama kami tujukan kepada kalangan pelajar, namun tidak dapat dihindari untuk kalangan pekerja. Untuk jenis kelamin, produk kami cocok untuk segala jenis kelamin, baik perempuan maupun laki-laki. Untuk status, kami tidak akan membatasi status baik itu pernikahan, single, atau sudah tidak berumah tangga lagi. Next. Ya, di sini ada desain kemasan. Yang gambar pertama tampak atas, yang gambar kedua tampak depan, yang gambar ketiga tampak belakang, dan yang terakhir di sini ada desain kemasan kami. Next. Nah, pemasaran kami yang pertama ada di TikTok. Di TikTok ini kami akan membuat konten video tentang sego buntel. Untuk yang kedua di Facebook, kami akan promosi pada Facebook, biasanya di grup Facebook wilayah daerah kami. Untuk yang ketiga pada WhatsApp, kami akan membuat story WhatsApp. Yang keempat ada Instagram, kami akan membuat story dan feeds di Instagram. Next, yaitu ada forecasting. Pada forecasting ini kami menggunakan moving average 3 bulan dengan nilai rata-rata
error MI sebanyak 18,52, MAD sebanyak 137,04, MSE sebanyak 24.814,81 dengan MAP atau error 6,26%. Selanjutnya, untuk peramalan menggunakan exponential smoothing alpha 0,5 dengan nilai rata-rata error ME minus 132,27, MAD sebanyak 159,04, MSE sebanyak 40.798,41 dan MAP atau error sebesar 7,47%. Di sini saya menggunakan perbandingan dua metode menggunakan POM, yang sebelah kiri menggunakan moving average 3 bulan dan yang sebelah kanan menggunakan exponential smoothing alpha 0,15. Dan di sini ada hasil perbandingan dua metode tersebut, di mana dari tabel di atas yang dapat disimpulkan metode yang paling baik dan error yang paling kecil adalah menggunakan metode moving average 3 bulan. Di sini di sini peramalan kami akan menggunakan metode moving average 3 bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ramadira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, di sini ada tata letak perusahaan kami. Kami menggunakan denah rumah karena usaha kami jenisnya yaitu home industry, yang mana home industry kegiatannya akan dijalankan di sebuah rumah, sehingga denah yang kami gambarkan yaitu denah rumah dari salah satu anggota kami, yaitu Miftahul Laili. Nah, di sini tidak semua ruangan akan kami gunakan menjadi kegiatan di usaha kami, namun hanya beberapa ruangan saja, seperti area parkir, teras, ruang tamu, office, dapur, dan area pengemasan. Nah, di sini untuk yang pertama, area parkir bisa digunakan untuk meletakkan kendaraan customer kami atau ojek online ketika akan melakukan pengambilan produk. Lalu untuk teras dan ruang tamu digunakan sebagai ruang tunggu oleh customer dan ojek online. Untuk kegiatan operasional atau kegiatan saat produksi, yaitu dilakukan di dapur dan area pengemasan, di mana dapur ini digunakan untuk menyimpan bahan baku juga, dan juga untuk melakukan memasak. Nah, setelah produk sudah siap dikemas, dipindahkan ke area pengemasan, dan selanjutnya diarahkan atau dibawa di ruang tamu atau teras untuk diberikan ke konsumennya. Selanjutnya yaitu mengenai SOP proses produksi. Di sini terdiri dari 4 SOP. Yang pertama yaitu SOP pembelian bahan baku, yang kedua yaitu SOP pembuatan sego buntel, yang ketiga SOP pengemasan, dan yang terakhir SOP pengantaran. Yang pertama yaitu SOP pembelian bahan baku, dimulai dengan membuat list kebutuhan bahan baku. Di sini terdiri dari dokumen checklist bahan baku. Sebelumnya, list ini dibuat berdasarkan dari list pesanan produk yang telah konsumen sampaikan ke kami. Jadi sebelumnya kami akan open PO terlebih dahulu. Nanti setelah diketahui berapa pemesannya, maka kita mengelis kebutuhan bahan bakunya apa saja. Lalu kami melakukan pembelian bahan baku di pasar tradisional dan supermarket. Di sini kami tidak hanya menyiapkan satu supplier saja, tetapi ada beberapa supplier yang mana di sini digunakan untuk mengatasi ketika salah satu supplier tidak dapat memenuhi kebutuhan kami, sehingga kami bisa meminta tolong ke supplier yang lainnya. Nah, di sini setelah melakukan pembelian bahan baku, kami melakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan list kebutuhan, apakah semua kebutuhan telah dibeli. Nah, jika iya, maka proses pembelian selesai. Namun, jika masih ada yang kurang, maka kami akan melakukan pembelian lagi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu prosedur atau SOP pembuatan sego buntel, dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan, yang mana bahan-bahannya yang tadi telah dibeli, lalu setelah alat dan bahannya siap,
dilakukan pembuatan nasi, memasak kulit ayam, sambal kerupuk, dan serundeng. Dilanjutkan, setelah itu melakukan penambahan bumbu rahasia. Nah, saat penambahan bumbu rahasia ini kami juga melakukan cicip rasa, yang mana nantinya akan ada sebuah keputusan apakah sudah sesuai dengan rasa yang ditetapkan atau belum. Jika masih kurang atau belum sesuai, maka dilakukan penambahan lagi. Tapi jika sudah cukup dan sesuai, maka kegiatan selesai dan dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu pengemasan. Yang selanjutnya yaitu SOP pengemasan sego buntel. Dimulai dari menyiapkan makanan yang sudah matang atau sudah jadi, lalu dilakukan pengemasan. Nah, di sini ada proses inspeksi, yaitu terkait dengan kemasannya. Apakah kemasan itu cacat atau kemasan layak digunakan? Ketika ditemukan kemasan itu cacat, maka dilakukan pengemasan ulang dengan menggantikan kemasan lama dengan kemasan yang baru yang layak untuk digunakan. Tetapi jika tidak ada kecacatan, maka langsung dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu pengantaran. Nah, yang terakhir di sini ada SOP pengantaran sego buntel. Dimulai dari makanan yang sudah dikemas, disiapkan, lalu kami juga menyiapkan list nama-nama pembeli. Di sini terdapat dokumen list pesanan pembeli atau nota pesanan. Jadi di setiap produk tadi akan kami tandai ini untuk pembeli siapa, jadi tidak akan sampai tertukar. Setelah sudah siap semua, maka makanan dapat diantar ke pembeli. Nah, di sini proses pengantarannya bisa menggunakan ojek online atau si pembelinya bisa mengambil di outlet kami. Dan proses selesai. Selanjutnya yaitu ada operation process chart. Di sini menggambarkan bagaimana sih proses produksi dari nasi kulit ayam sego buntel ini. Nah, dimulai dari menyiapkan bahan bakunya hingga diakhiri menjadi sebuah produk, yaitu sego buntel. Yang mana dari awal disiapkan terlebih dahulu bahan baku tadi, yang perlu dibersihkan dulu di berapa waktunya, lalu setelah dibersihkan apa langkah selanjutnya. Seperti di sini saya contohkan serai. Serai di sini kebutuhannya yang digambarkan di sini adalah per satu kali produksi dibutuhkan 1 batang. Lalu serai ini dibersihkan menggunakan baskom. Alatnya menggunakan baskom. Setelah dibersihkan, kami melakukan pemeriksaan atau pengecekan terkait dengan kebersihan serai ini. Setelah diperiksa, lalu serai ini digeprek. Digeprek di sini menggunakan talenan. Setelah itu, serai ditumis hingga harum. Saat ditumis, terdapat penambahan bahan seperti gula, garam, kaldu bubuk, minyak goreng, dan lalu ditumis hingga harum. Menumis menggunakan wajan penggorengan. Nah, sebelum itu, serai ini juga ditambahkan dengan produk lainnya seperti daun jeruk, lengkuas, daun salam, bawang merah, bawang putih, dan lalu dilakukan penumisan tadi menggunakan wajan penggorengan, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ada aspek sumber daya manusia. Di sini berisi tentang kebutuhan karyawan. Kebutuhan tenaga kerja atau karyawan pada industri rumah tangga kami hanya membutuhkan 2 orang saja. Dengan kriteria kebutuhannya itu hanya untuk di divisi produksi 1 orang dan divisi packaging 1 orang. Untuk selanjutnya, di sini kami memberikan SOP terkait dengan rekrutmen karyawan. Yang pertama, kami menentukan terlebih dahulu kebutuhan SDM-nya berapa, seperti apa. Nah, itu dokumennya yang mengacu pada form kebutuhan sumber daya manusia. Lalu selanjutnya kami membuat iklan lowongan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan kami. Lalu kami melakukan proses seleksi. Di sini, di dalam proses seleksi, calon pelamar harus menyertakan CV atau kurikulum vitae mereka. Lalu kami melakukan proses seleksi ini untuk menentukan apakah mereka lolos untuk melanjutkan proses selanjutnya atau mereka gagal. Nah, di sini proses seleksinya dilakukan dengan wawancara
untuk semua divisi kami akan mewawancara, tapi ada satu tes lagi yang digunakan untuk divisi produksi, yaitu tes praktik memasak. Nah, ketika seleksi dinyatakan pelamar itu lolos, maka dilanjutkan pembuatan kontrak kerja. Di sini akan ada dokumen kontrak kerja. Lalu dilanjutkan dengan kami mengadakan basic training kepada karyawan-karyawan yang dinyatakan lolos dari seleksi. Lalu yang terakhir, kami akan menempatkan karyawan sesuai dengan job desk masing-masing. Berikut adalah struktur dari organisasi kami, yang mana pemilik usahanya yaitu kami berdua, Miftahul Aili dan saya. Nah, di sini kami bertanggung jawab penuh terhadap usaha yang kami jalankan. Entah itu di marketing, keuangan, produksi, dan packaging, kami bertanggung jawab di situ. Tetapi kami memiliki karyawan yang mana karyawan tersebut juga membantu kami dalam menghandle usaha, yaitu di divisi produksi dan divisi packaging. Masing-masing ada satu karyawan. Nah, kami di sini menentukan atau menetapkan reward dan punishment. Yang pertama, kami memberikan reward terhadap karyawan yang memiliki kinerja yang bagus, seperti berupa insentif atau tambahan gaji bulanan ketika mereka memperoleh atau mencapai target yang sangat bagus. Yang kedua, kami juga memberikan pelatihan atau pengembangan diri sehingga kemampuan mereka semakin menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga, kami juga memberikan program rekreasi sebagai sarana refreshing, jadi liburan bersama. Dan yang terakhir, kami juga memberikan kesempatan untuk mengambil cuti bagi karyawan kami, entah itu cuti untuk hamil atau menikah atau dengan kegiatan lain. Selanjutnya, kami juga memberikan punishment. Punishment ini kami berikan ketika karyawan kami melakukan kesalahan. Di sini punishment kami bagi menjadi 3. Ada punishment hukuman ringan, sedang, dan berat. Nah, hukuman ringan ini yang kami berikan yaitu berupa teguran lisan maupun tertulis. Kapan hukuman ringan ini diberikan? Mungkin ketika salah seorang karyawan sering terlambat datang, lalu tidak masuk tanpa izin, seperti itu. Lalu untuk hukuman sedang, yaitu tidak akan diberikannya bonus. Nah, kapan hukuman ini diberikan? Yaitu ketika pekerjaan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan target, atau hasil produknya tidak sesuai dengan SOP yang telah kami buat. Untuk hukuman berat, yaitu tidak diperpanjang kontrak kerja atau pemutusan hubungan kerja. Nah, ini contohnya ya ketika rahasia usaha kami dibocorkan atau dibongkar di muka umum. Nah, untuk gaji karyawan, kami memberikan besaran yang sama di antar divisinya, yaitu sebesar 1.500.000 per bulan dengan rincian jam kerja per harinya 5 jam kerja dan ada 1 hari libur yaitu di hari Senin. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Nah, di sini kami tampilkan cash flow dari Home Industry Sego Buntel. Periode operasi 5 tahun mulai dari 2017 hingga 2021. Diketahui di sini hasil penjualannya semakin meningkat. Di sini diketahui kami selalu, karena sistem penjualan kami yaitu PO dan kami memberikan slot untuk pesanan di tiap tahunnya itu 30.000. Nah, di sini kenapa bisa hasil penjualannya meningkat? Nah, ini dikarenakan dari biaya atau harga produknya itu yang meningkat di setiap tahunnya. Lalu ada biaya produksi, laba kotor. Nah, laba kotor ini diperoleh dari pengurangan hasil penjualan dan biaya produksi. Lalu untuk biaya usahanya yaitu sebesar seperti yang pada di tabel. Nah, biaya usaha laba usaha diperoleh dari laba kotor dikurangi dengan biaya usaha. Di sini tidak ada bunga karena kami sepenuhnya menggunakan modal dari kami sendiri tanpa ada kredit. Sehingga laba sebelum pajak sama dengan laba usaha.
Namun di sini kami mendapatkan pajak 10% karena kan restoran seperti itu kan biasanya ditarik pajak sebesar 10% dari laba. Sehingga laba bersihnya yaitu pengurangan dari laba sebelum pajak dan pajak. Untuk penyusutan di sini diperoleh dari penyusutan alat-alat yang kami gunakan untuk proses produksi, sehingga cash flow yang diperoleh ditampilkan seperti pada layar. Nah, di sini cash flow di tiap tahunnya kami mendapatkan cash flow yang naik secara signifikan, mulai dari 7 juta, 22 juta, 37 juta, 52 juta, dan yang terakhir 66 juta. Yang selanjutnya yaitu aspek lingkungan. Di aspek lingkungan, kami menampilkan analisis SWOT, yang mana isinya strain atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat ancaman. Di sini kekuatan dari usaha kami yaitu wilayah pemasarannya yang menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Lalu media pemasarannya dapat dilakukan di berbagai platform media sosial, entah itu Instagram, WhatsApp, lalu TikTok, Facebook, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu harga. Harga kami ramah di kantong sehingga dapat bersaing dengan konsumen. Lalu ada kemasan. Kami memberikan kemasan yang unik sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan atau customer. Yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Di sini produk kami tidak tahan lama karena memang produk kami merupakan makanan berat sehingga tidak memungkinkan ketika diberi pengawet. Lalu menu dari produk kami sulit untuk divariasi. Dan yang terakhir, kompetitornya juga lumayan banyak. Selain itu, produk kami sangat gampang untuk ditiru oleh kompetitor lain. Untuk yang selanjutnya, opportunity atau peluang. Di sini jenis produk kami merupakan produk yang banyak diminati karena berbahan dasar ayam, sehingga banyak orang yang suka dengan makanan yang dari bahan dasar ayam. Lalu produk kami juga bukan produk seasonal, jadi ketika kami akan melakukan pemasaran itu bisa dengan mudah, karena tidak menunggu misalnya harus di bulan puasa atau di hari-hari tertentu. Jadi di kapanpun kami bisa berjualan. Dan yang selanjutnya, customer dapat customize level dan topping. Di sini bisa custom levelnya pedas, sedang, atau tidak pedas. Untuk topping, kami memberikan pilihan yaitu toppingnya telur. Untuk yang terakhir yaitu ancaman atau threat. Ya, ancamannya produk ini banyak di pasaran, lalu konsumen juga bisa bosan karena kan pilihan menunya tidak banyak. Lalu selanjutnya konsumen juga lebih bisa tertarik dengan tawaran kompetitor lain yang lebih menurut mereka lebih dari tawaran yang kami berikan. Lalu yang terakhir yaitu harga bahan baku yang tidak stabil di beberapa waktu. Mungkin kalau di bulan-bulan mendekati puasa, mendekati lebaran, atau hari-hari raya biasa yang lainnya, mungkin bahan baku ini bisa naik gitu. Jadi akan mempengaruhi juga di harga jualnya. Selanjutnya yaitu dampak. Dampak di sini terbagi menjadi dua, terhadap masyarakat sekitar dan terhadap lingkungan. Nah, untuk dampak di masyarakat sekitar, di sini akan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat, di mana dalam bidang SDM-nya itu karena dengan adanya usaha kami, sehingga kami dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Karena rekrutmen pekerja kami lakukan untuk masyarakat sekitar. Nah, untuk dampak terhadap lingkungan, mungkin dengan adanya proses produksi kami, mungkin akan memberikan banyak sisa-sisa produksi atau sampah. Akan tetapi di sini kami akan bertanggung jawab dengan membersihkan sampah sisa produksi kami pada saat produksi telah selesai dilakukan. Untuk yang terakhir yaitu aspek kelayakan investasi. Di sini yang pertama yaitu menghitung net present value. Diketahui di sini
investasi awal itu sebesar 35.594 dan ada investasi untuk C1, C2, C3, C4, dan C5 seperti pada layar, dan perhitungannya diperoleh sebesar 2.544.915.376 rupiah. Nah, di sini NPV bisa dikatakan layak karena NPV yang diperoleh oleh usaha kami lebih dari 0. Selanjutnya ada profitability index. Nah, di sini kami menghitung 2 kali, yaitu dengan diskon faktor 15% dan diskon faktor 10%. Lalu kami bandingkan di sini NPV dan profitability index dari masing-masing diskon faktor. Setelah dibandingkan, diperoleh hasil yaitu 62.015.299 untuk present value, dan untuk present value dikurangi investasi awalnya sebesar 389.745.861. Di sini profitability index dapat dikatakan layak karena nilainya lebih dari 1, yaitu profitabilitas indeksnya sebesar 9,2 dan 10,9. Selanjutnya ada internal rate of return. Di sini perhitungan seperti pada layar, dan IRR pada usaha kami diperoleh sebesar 41%. Nah, di sini dapat dikatakan investasi kami diterima karena IRR lebih dari 10%. Selanjutnya ada payback period. Di sini ada deskripsi terkait arus kas dan arus kas kumulatif. Dan payback period dari perusahaan kami yaitu 0,059 tahun, atau dengan jika dikonversikan ke hari yaitu 22 hari. Artinya di sini investasi yang akan kami keluarkan akan kembali lagi ke kami dalam kurun waktu 22 hari. Lalu selanjutnya ada BEP. Di sini BEP juga dihitung mulai dari tahun 2017 hingga 2021. BEP per unitnya yaitu sebesar 29.219, lalu ada 2018 yaitu 25.680, 2019 23.204, 2020 21.400, dan 2021 ada 20.049 rupiah. BEP di sini mengatakan bahwa kami harus menjual sebanyak 300.000 unit untuk per tahunnya. Selanjutnya yaitu ada average rate of return atau ARR. ARR dari usaha kami diperoleh sebesar 105%. Di sini mengatakan bahwa ARR dapat dipertimbangkan apakah investasi akan dilanjutkan atau dihentikan atau dibatalkan dengan keuntungan yang sebesar 105% tadi. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan dari analisis, mulai dari tahap perencanaan hingga perhitungan keuangan dari Skobuntel, nah usaha kami dikatakan layak untuk dijalankan karena telah memenuhi syarat seperti legalitas usahanya, lalu ada SOP-nya seperti itu, dan bisnis kami juga dapat diterima karena memiliki nilai NPV lebih dari 0, PI lebih dari 1, dan IRR lebih dari 10%, yang mana artinya adalah layak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah dalam penyebutan atau dalam presentasi, dan terima kasih untuk Pak Dian dan Bang Nurdin telah meluangkan waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.